Nah, sekarang persoalannya, ya Allah, kondisi saat ini di area kami tidak sepenuhnya orang bisa mudah mengakses masjid. Ada kondisi-kondisi tertentu yang dalam saat ini tidak mudah untuk datang ke masjid karena wilayahnya terdampak pandemi, khususnya yang COVID-19 atau Corona yang sekarang kita tengah hadapi. Alhamdulillah, perkembangan sampai saat ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada perubahan-perubahan di beberapa tempat, banyak yang sembuh tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita masih terus berjuang. Maka bagaimana dalam kondisi saat ini? Baik, jangan cepat simpulkan dulu. Kaidah Al-Quran harus selalu digunakan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Demikian di ayat terakhir yang tadi saya sebutkan, penekanan di Quran surah ke-17 ayat 36. Kata Allah, jangan cepat langsung simpulkan, ambil tindakan, ikuti sesuatu tanpa dasar pengetahuan dulu. Yuk, sekarang sebelum kita simpulkan hukum i'tikaf, kita cari tahu dulu wilayah yang kita tinggali itu apakah termasuk wilayah zona merah kah? Kan? Atau hijau kah? Ya, hijau atau abu-abu kah? Samar. Ya, samar. Boleh jadi wilayah umumnya. Misal saya tinggal di daerah Bekasi misalnya. Ya, Bekasi secara umum bisa dihukumi merah. Tapi kan tempat-tempat tertentu boleh jadi ada data tertentu yang mungkin kita ragu di situ. Saya ini masuk merah betulan, ada yang terdampak, ada PDP, ODP, atau ada yang positif atau tidak. Nah, bisa banyak kajiannya. Karena itu spesifik. Langsung kita bagi 3 bagian. 1, 2, 3. Jika memang di wilayah hijau tempat kita tinggal menetap tidak terdampak dengan COVID-19, ya, tidak terdata ada orang kena corona di situ, ya, ODP tidak ditemukan, PDP tidak, ataupun kalaupun ada ODP, orang dalam pengawasan tapi bisa dikendalikan, dikontrol, kita tanya infonya ke wilayah setempat, ke RT, ke RW, aman, maka berlangsung i'tikaf seperti sunnah dikerjakan di masjid. Nah, ini tidak ada perbedaan pendapat di sini. Ya, MUI juga memberikan isyarat serupa, ulama-ulama kita demikian. Anda kalau masuk wilayah hijau, tidak usah banyak dibahas, dipertanyakan. Jangan ragu, lakukan. Kalau masih kurang yakin, cek data sekitaran. Tanyakan pada RT, tanyakan pada RW. Ya, malu ditanya, ya. Malu ditanya, ya susah jawab. Malu bertanya, nggak dapat solusi. Ya, malu bertanya, nggak dapat solusi. Jadi jangan malu kita untuk mengklarifikasi. Jangan malu untuk memverifikasi, jangan malu untuk bertanya, tanyakan. Ya, termasuk jika masuk wilayah yang kedua, ini samar-samar. Ini saya ini daerahnya dihukumi merah, di zonanya merah. Nah, cuman di kompleks saya bagaimana? Saya tinggal di kompleks, orang-orangnya nggak pernah keluar. Ya, kemudian juga sudah melockdown sendiri. Ya, punya pembatasan skala yang besar sekitaran kompleks, nggak pernah keluar. Ya, kemudian diprotek misalnya. Nah, dalam kondisi ini tetap Anda harus berkonsultasi. Tanyakan pada RW setempatnya, bagaimana penanganannya, ada nggak yang terkena? Oh, tidak ada ternyata. Baik, kalau tidak ada sama sekali, maka Anda batasi. Di masjid, lihat, masjidnya ada nggak dalam kompleks? Kalau ternyata masjidnya ada dalam kompleks tempat saya tinggal, dan wilayah itu nggak ada satupun yang kena corona, maka diskusi dengan perangkat hukum setempat, dengan RT, dengan RW, sampaikan bahwa kami akan i'tikaf. Dan dijaga supaya orang dari luar tidak masuk ke wilayah Anda. Ini pun masih memungkinkan. Baik. Namun jika kondisinya di sini, di tempat itu memang sudah ada yang teridentifikasi, bahkan diketahui positif, bahkan diduga penyebarannya bisa cepat kalau tidak ditangani, maka jangan memaksakan diri untuk datang ke masjid. Saya ulang. Jangan memaksakan diri untuk datang ke masjid. Karena potensi yang tadinya ingin kita dapatkan untuk ibadah bisa beralih menjadi masalah, persoalan. Ya, ketika datang kumpul orang yang tadinya mungkin kita tidak terkena sama sekali, negatif berada di situ, tapi terhubung dengan orang-orang tertentu yang tercurigai, bahkan yang tidak diketahui karena wilayah merah itu sudah terdata,
berbaur di situ, maka yang ditimbulkan nanti persoalan kemudian hari. Alih-alih mendapatkan ketenangan, yang lahir bisa kepanikan. Nah, dalam kondisi ini, kalau wilayah saya masuk nomor 1, maka apa yang harus saya lakukan? Tenang teman-teman, jangan khawatir. Islam kafah. Islam punya solusi yang komprehensif. Setiap persoalan ada jawabannya. Anda kalau mau cek silahkan tanyakan apapun dalam persoalan hidup kita. Hanya dalam Islam semua ada jawaban. Semua. Baik isyarat umum di Al-Quran, rincian dalam hadis, pendekatan ijtihad para ulama mengacu pada 2 sumber hukum Al-Quran dan hadis. Setiap zaman, hampir 15 abad sudah sampai kita sekarang ini, tidak pernah ada persoalan nggak ada jawabannya. Termasuk ini. Ketika tak memungkinkan kita ke masjid, maka kaidah mengatakan mala yu'khadhu kulluhu la yutraku kulluhu. Dalam kaidah usul fikih dikatakan sesuatu yang nggak bisa kita raih semuanya, nggak bisa ke masjid ini, nggak bisa ada di sana, la yutraku kulluhu, jangan tinggalkan semuanya. Apa maksudnya? Minimal esensinya kita ambil. Nah, bagaimana cara membacanya? Perhatikan ke sini teman-teman. Kan masjid ini tujuannya melahirkan sifat-sifat ini. Ibadah maksimal, tempatnya tenang. Kalau kita nggak bisa ke masjid, bukan berarti menghilangkan sifat ininya. Maka kita bisa kondisikan, tarik sifat ini bawa ke rumah. Kemudian ciptakan satu ruangan di dalam rumah. Yang ruangan itu kita kondisikan tenang untuk ibadah. Yang ruangan itu kita desain, kita layout nyaman untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapkan perangkat-perangkat di setiap malam-malam terakhir Ramadan ini yang ada di ruangan rumah kita supaya terkondisikan kita mendapatkan aura yang sama saat kita berada di masjid. Contoh, maaf, buku-buku yang umum keluarkan dulu, simpan mushaf jajarkan. Ya, handphone simpan di luar. Baik, jangan dekatkan kepada kita di malam-malam sehingga nggak sibuk dengan SMS, bunyi WhatsApp, macam-macam status, nggak usah, simpan di luar. Kondisikan, pasang sajadah, siapkan mushaf, siapkan perangkat-perangkat, khusyukkan diri kita, bawa aura ini, tingkatkan kemudian dan maksimalkan ibadah kita sesuai dengan konsep yang ingin kita raih. Jadi, kalau kita nggak bisa dapatkan semuanya, la yutraku kulluhu, jangan tinggalkan semua, ambil auranya ke masjid. Ya, dan terapkan esensinya. Esensi i'tikaf ini, teman-teman, kan melahirkan ini. Ya, kalau Anda ke masjid pun, tapi kerjanya cuma tidur, ya kan? Ngobrol sampai menjelang sahur, ya nggak dapat juga ini. Ya, tapi kalau kita bawa ini i'tikaf, mencari tempat spesifik supaya melatih kita dekat dengan Allah. Kita nggak bisa ke tempat ke masjid, maka tarik auranya ke rumah dan hadirkan ibadah-ibadah ini. Ketika esensinya kita dapatkan, itu inti dari perjuangan yang bisa kita lakukan untuk meraih hasil yang maksimal bisa kita dapatkan.